Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya akan mempresentasikan untuk RPP yang saya buat, di mana di sini sebentar Bu, ada lagi adzan Ibu ya. Dengarkan dulu azan saja Pak, nanti Iya, setelah iya. azan saja. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan di mana RPP yang saya buat di sini terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran, serta materi pokok, alokasi waktu, di mana terdiri juga dari kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari spiritual dan sosial, yang dimana kalau spiritual dan sosial digabungkan menjadi salah satu bentuk karakter. Dan kompetensi inti ketiga yaitu memahami atau yang disebut dengan pengetahuan, dan keempat yaitu keterampilan. Di mana kompetensi inti ini diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar, dan saya ambil dalam kompetensi dasar di sini yaitu menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Juga kompetensi keterampilan yang menyajikan kompetensi dasar tentang keterampilan yang menyajikan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Juga diturunkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan pengertian kurban dan akikah termasuk ke dalam kompetensi dasar pengetahuan. Terus juga kompetensi dasar pengetahuan menerangkan hukum kurban dan akikah. Ketiganya, mengemukakan latar belakang pelaksanaan kurban dan akikah. Keempat, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Di mana kompetensi keterampilannya kami harapkan peserta didik bisa membuat peta konsep tentang ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Di sini tujuan pembelajaran, satu, melalui membaca materi ajar peserta didik dapat menjelaskan pengertian kurban dan akikah dengan benar. Kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menerangkan hukum kurban dan akikah menurut dalil-dalil syara yang dengan benar. Ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat mengemukakan latar belakang terjadinya ibadah kurban dan akikah dengan benar. Keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Itu termasuk ke dalam kompetensi pengetahuan. Dan kompetensi keterampilannya setelah menganalisis seluruh materi diharapkan peserta didik dapat membuat peta konsep tentang ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar dan penuh percaya diri. Di sini kami penilaian sikap terdiri dari religius, disiplin, mandiri, kerja keras, integritas, dan kreatif. Juga materi pembelajaran terdiri dari materi pembelajaran reguler yang dilaksanakan waktu pembelajaran, yaitu satu, faktual, dengan kegiatan kurban adalah dan akikah itu adalah sebagai fakta yang diajarkan. Kedua, konseptual, yaitu pengertian kurban dan akikah serta hikmahnya, itu adalah ada konsepnya dengan konsepnya. Prosedural, syarat-syarat dan ketentuan hewan kurban dan akikah serta hikmahnya itu adalah prosedurnya. Jadi harus memenuhi prosedur. Dan keempat, metakognitif adalah analisis dasar hukum, ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya, dan merinci bagian yang harus terpenuhi dalam ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Kedua, materi pembelajaran remedial. Di sini saya tuangkan untuk pembelajaran remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM, maka siswa diberikan tugas untuk membuat kesimpulan tentang dasar hukum ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya.
Ketiga, materi pengayaan atau pembelajaran pengayaan di sini untuk memperdalam materi yang diajarkan, maka saya menugaskan untuk menganalisis lebih dalam lagi tentang ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, di mana di sini dijelaskan di dalam pembelajarannya sudah dirinci sesuai dengan ketentuan saintifik. Metode pelajaran menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, dan penugasan, serta modelnya memakai discovery learning. Media pembelajaran terdiri dari LKPD, media, bahan tayang, PowerPoint, di mana di sini saya sudah masukkan link YouTube-nya, juga PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Lembar penilaian, terus laptop, LCD, dan proyektor. Itu adalah media pembelajarannya. Sumber belajar adalah Al-Quran terjemah Depag, buku siswa pembelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, modul bahan ajar yang relevan, dan internet. Langkah-langkah pembelajaran, satu adalah pertemuan pertama. Di sini saya memberikan kegiatan pendahuluan atau prolog, yaitu dengan orientasi. Orientasi di sini melakukan pembukaan dengan salam, pembukaan dan berdoa melalui pembelajaran. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, itu juga termasuk ke dalam orientasi. Guru memberikan sentuhan hangat kepada peserta didik supaya peserta didik memperhatikan ke gurunya atau konsentrasi dalam pembelajarannya. Kedua, apresiasi. Mengaitkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan sekarang. Terus, mengingatkan kembali materi persyaratan dan bertanya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan sekarang, yaitu tentang kurban dan akikah. Terus guru dalam prolog ini, dalam pendahuluan, memotivasi siswa agar siswa dalam mempelajari pelajaran yang dihadapinya dengan sungguh-sungguh, dan apabila materi tema proyek ini dikerjakan dengan baik, maka siswa akan mendapatkan ilmu tentang pengertian kurban, hukum dalil-dalil kurban, dan latar belakang kurban. Terus menyampaikan tujuannya dari pembelajaran yang akan dipelajari, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pengalaman siswa dalam tata cara berkurban, terus pemberian acuan, memberitahukan materi pelajaran yang akan dipelajari saat ini, terus memberitahukan peta konsep yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan yang akan dipelajari. Di sini di kegiatan inti yaitu kami menerapkan SINTAP model pembelajaran. Satu, mengamati stimulus yang ditayangkan berupa video selama 5 menit, maka siswa harus memperhatikan dan mengambil data-data dari video tersebut. Terus setelah itu menanya problem statement atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran yang dipelajarinya. Dan kegiatan literasi selanjutnya yaitu mereka mengeksploitasi data koleksi, mengumpulkan data selama 10 menit, yaitu mengambil data-data dari tayangan video tadi, sehingga anak-anak atau siswa bisa memecahkan masalah di data selanjutnya, di pelajaran selanjutnya. Mengasosiasi atau menalar, yaitu kolaborasi, kerjasama, dan critical thinking atau berpikir kritis dalam berdiskusinya. Di sini sebelumnya dibuatkan dulu kelompoknya, yaitu sesuai dengan ketentuan. Misalnya satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 siswa untuk bekerja sama, berdiskusi.
Terus peserta didik mengolah data, mengolah informasi. Terus peserta didik juga mengerjakan beberapa soal mengenai pelajaran pengertian hukum dan dalil latar belakang kurban dan akikah. Terus memverifikasi selama 5 menit, critical thinking di sini berpikir kritis. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data teori yang pada buku, paket, maupun pada sumber lain yang relevan. Kedua, peserta didik dan guru secara bersamaan membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Ketiga, dan ini seterusnya mengkomunikasikan. Berkomunikasi ini adalah untuk menyimpulkan hasil-hasil diskusinya, terus nanti dibuatkan kesimpulan dan langsung untuk dipresentasikan di depan teman-temannya. Penutup, di sini guru memeriksa pekerjaan siswa dengan siswa yang selesai langsung diperiksa, terus memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang baik, terus menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan berdoa tutup. Di sini kami sediakan juga teknik pelaksana penilaian, yaitu berupa penilaian sikap, yaitu observasi dan penilaian diri. Juga di sini kompetensi pengetahuannya dibuatkan tes tulis atau soal-soal yang tertulis. Penilaian kompetensi keterampilan dibuatkan produk pembuatan peta konsep yang sudah ditentukan di dalam LKPD. Bentuk penilaian terlampir di belakang, dan di sini pembelajaran remedial dan pengayaan sudah terlampir di sini. Apabila siswa kurang dari KKM, maka siswa akan diberikan pelajaran remedial. Apabila siswa lebih dari 50%, maka siswa akan diberikan pelajaran dengan tutor sebaya atau teman sebaya. Apabila kurang dari 50%, maka akan dibuatkan kelompok-kelompok untuk mempelajari lagi dan diberikan waktu belajar di luar jam pelajaran. Guru memberikan semangat kepada peserta didik supaya peserta didik bisa mencapai KKM. Terus pengayaan di sini diberikan kepada siswa yang sudah mencapai KKM dan untuk memperdalam materinya, untuk memperdalam ilmunya, maka diberikan tugas untuk memperdalam pelajaran yang berikutnya, pelajaran-pelajaran yang dipelajarinya, maaf. Dan di sini dilampirkan juga materi pembelajaran, yaitu terdiri dari pengertian kurban, hukum kurban, latar belakang terjadinya ibadah kurban, waktu dan tempat penyembelihan kurban, ketentuan hewan kurban, dan pemanfaatan daging kurban, serta sunah-sunah dalam penyembelihan kurban, juga hikmahnya dari ibadah kurban. Nah, di sini juga dilampirkan di dalam penilaian sikap ada observasi, di mana waktu observasi ini dilakukan pada waktu pembelajaran berjalan dan diamati pekerjaan siswa seluruhnya, apakah seluruhnya bekerja dengan baik dan diberikan nilai-nilai atau poin-poin tertentu yang sudah disiapkan. Di sini juga penilaian diri dibuatkan formatnya, nanti dibagikan kepada siswa-siswa tersendiri dan untuk dipelajari dan untuk diisi. Dan di sini juga disiapkan soal-soal yang sudah disiapkan, di mana terdiri dari soal dari C1 sampai C4. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan mohon bimbingannya atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Usep ya. Ya Bu. Iya, mungkin tadi saya mengingatkan aja Pak teknik presentasinya ya. Jadi Bapak tadi mempresentasikan, tapi itunya
yang dipresentasikannya tidak bergerak, tidak Oh iya. di scroll ke bawah Jalan. ya. Jadi Oh iya kayaknya ya, maaf. Bapak Maaf Bu, saya Bapak baca di konsentrasi. Iya. konsentrasi ke Jadi saya RPP yang bingung nih. dipegang. Ya, Iya, yang maaf Bu. audiensnya mungkin jadi kebingungan ya. Nah, Betul, mungkin Bu. barangkali lebih diperhatikan lagi ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Pak Muslim. Sebenarnya secara umum RPP-nya sudah baik ya. Iya, Saya Bu. lihat juga sudah baik. Hanya beberapa hal saja barangkali yang perlu diperbaiki. Iya, Bu. Di sini dari mulai identitas, kemudian KI, KD sudah mengikuti ketentuan. Sini Bapak memilih KD menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Kemudian Bapak rumuskan menjadi 4 IPK untuk 3.5 dan menjelaskan, menerangkan, mengemukakan, menganalisis. Bedanya menjelaskan dengan menerangkan apa sih Pak? Kalau menerangkan itu sudah dikuasai sebagian arti daripada menjelaskan. Kalau menjelaskan hanya mampu menalar saja, Bu. Menalar saja itu masuk ke level berpikir berapa Pak? Kalau menjelaskan ini hanya berupa ingatan itu C1, Bu. Kalau menerangkan C2, mengemukakan latar belakang ini C3, dan menganalisis termasuk C4. Oke, tapi menjelaskan juga sebenarnya bisa masuk ke pemahaman juga ya, bisa C2 Oh, juga. jadi masuk C2 ya, Bu ya? Iya, biasanya menjelaskan itu di C2. Kalau Oh iya, C1 betul, Bu. itu biasanya remembering, hanya Ya, mengingat, mengingat, betul, Bu. menyebutkan gitu ya. Ya, betul, Bu. Memberi contoh itu biasanya baru di C1. Nah, makanya seperti macam menjelaskan juga ya, jadi dia ada di ranah C2 juga. Iya, Bu. Jadi kalau misalkan maksudnya ke sana-sana juga, mungkin saya lebih senangnya sih Bapak pakai kata menjelaskan saja, menerangkan bisa aja sih ya, tapi kalau misalnya ini C2, Kakak lebih terukur kata menjelaskan gitu ya dibandingkan dengan menerangkan. Oh iya, Bu, terima kasih. Kemudian ya untuk 3.5 mengemukakan. Mengemukakan juga ini semacam, ini C berapa sih Pak kalau mengemukakan? C3, Bu. C3 ya, berarti semacam penerapan ya, menerapkan Ya, seperti itu. Oke lah kalau memang ini ya. Nah, karena kata kerja operasionalnya ini kan mengemukakan gitu ya, kemudian menerangkan. Maka nanti lari ke indikator soalnya itu kan harus kurang lebih mampu dijabarkan ya dari IPK-nya itu. Nah, harus sistematis juga gitu ya. Kan kalau seperti IPK yang pertama itu menjelaskan ketika kita menurunkan menjadi indikator soal, menjelaskan pengertian kurban itu kan mudah ya untuk dibuat soalnya. Kalau menerangkan, mengemukakan, kira-kira nanti lari ke indikator soalnya seperti apa, Pak? Ya, mungkin menerangkan di sini yaitu tentang hukum-hukum kurban ya. Jadi siswa itu dituntut bisa menjelaskan tentang hukum kurban yang sesuai dengan cara, yaitu misalnya ada dalil hukumnya gitu, Bu. Ya, berarti larinya kan ke menjelaskan ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Makanya kalau misalnya ini lebih mudah untuk diukur, maka kata mengemukakan tadi ya udah mending pakai kata menjelaskan aja. Oh iya, ya. Bu. Iya, Bu. Ya, kalau yang satu lagi, kalau mengemukakan itu gimana, Pak? Mengemukakan latar belakang di sini, misalnya siswa sudah mempelajarinya tentang latar belakang kurban, dia bisa mengemukakan misalnya terjadinya itu bagaimana dan pada waktu kapan dan siapa yang bisa terjadi seperti ibadah kurban itu. Mungkin itu Bu. Oke ya, jadi nah mungkin nanti perlu diperhatikan saja ketika turun jadi indikator soal. Nah, bagaimana mengemukakan ini memang supaya bisa diukur gitu ya. Iya, kan Bu, ya. Kalau misalnya kita turunkan ya bisa aja kemukakan olehmu misalnya atau apa gitu ya.
Iya, Bu. Nah, itu supaya bisa beriringan antara indikator pencapaian kompetensi dengan indikator soal yang nanti untuk mengukur kemampuan pengetahuan ya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. kalau untuk ranah keterampilannya, ini kan Bapak hampir sama tadi ya Ya, sama Pak Rahman. dengan Pak Pak Rahman. Rahman ya. Betul. Membuat peta konsep ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Tapi saya di dokumennya nggak tahu apa saya yang belum lihat atau gimana. Saya belum menemukan itunya ya, rubrik untuk penilaian peta konsepnya. Betul, Bu. Betul. Belum terlampir itu, Bu. Oh iya iya. Nah itu mohon dilengkapi Pak, mohon Iya, Bu. dilengkapi. Betul. Karena penilaian peta konsep mungkin tadi bisa merujuk yang Pak itu ya Pak Rahman. Ya. Bisa merujuk yang Pak Rahman, termasuk ditambahkan dengan saran yang sudah saya berikan. Tadi yang Pak Rahman kan sebenarnya sudah simpel enak ya. Saya kalau lengkap maka nilainya segini sempurna, kalau kurang 1 kurang 2. Nah mungkin bisa ditambah dengan kerumitan ya, kerumitan konsep sederhana atau seperti apa. Nah karena kan kasihan juga siswa kalau misalnya sudah suruh membuat peta konsep, sudah bagus-bagus, ternyata sama gurunya tidak diberikan nilai, tidak diberikan feedback ya. Banyak guru kan tidak memfeedback, tidak memberikan apakah apresiasi. Apresiasi apakah sudah bagus atau kurangnya di mana. Sebenarnya kasihan juga siswa yang sudah bekerja keras ya. Iya, Bu. Insya Allah. Ya. Kemudian kalau sisi-sisi yang lainnya saya pikir tadi Bapak juga sudah menggunakan TPEC ya dalam pembelajaran. Nah, mungkin kalau untuk problem solving yang disajikan kepada siswa itu Bapak menyajikan apa di videonya itu? Menyajikan tentang tata cara sunnah-sunnah yang dilakukan untuk penyembelihan kurban, Bu. Oh, itu videonya Bapak buat sendiri atau Bapak download dari YouTube? Download, Bu. Download dari YouTube. Download dari YouTube. Dengan diberikan video itu, apa harapan Bapak, reaksi dari siswanya itu apa yang diharapkan? Diharapkan siswa itu memahami tentang tata cara kurban dan dia bisa menjabarkannya atau bisa mengembangkannya berupa pertanyaan-pertanyaan apabila ada problem-problem di luar ketentuan itu. Mungkin itu, Bu. Misalnya apa, Pak? Harapannya pertanyaan yang muncul dari siswa apa? Contohnya misalnya di sini kan kalau di dalam kurban itu ketentuannya harus sapi yang sehat atau sapi yang tidak cacat. Ternyata misalnya di lingkungannya ada yang menyembelih kurban tapi sapinya mungkin kurang memenuhi syarat. Apakah itu termasuk hal yang sah atau tidak? Mungkin itu salah satunya, Bu. Oke, ya. Nah, hal-hal seperti itu ya, itu juga banyak yang belum diketahui oleh masyarakat ya, apalagi anak-anak gitu. Terus kurban itu misalnya sapinya harus betina atau harus jantan gitu ya. Kadang-kadang masyarakat belum tahu ya. Iya, Bu. Yang harus yang sakit boleh nggak atau harus yang sehat ya. Nah, itu hal seperti itu sangat mungkin untuk didiskusikan ya dan menjadi satu pengetahuan baru. Problem yang nanti muncul jadi pengetahuan baru yang dieksplor oleh siswa tersebut sendiri gitu ya, tidak dijejali dari gurunya ya. Jadi era pembelajaran sekarang itu seperti itu. Iya, betul. Ya. Oke. Ya, baik, saya pikir RPP Bapak juga sudah cukup baik lah ya, tinggal dilengkapi saja. Dari saya cukupkan. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sukses selalu dan mendapatkan nilai yang terbaik seperti yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Haji Jamaluddin. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Terima kasih. Sami-sami Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya Pak Usep silahkan baca dulu surat Al-Qadar ya. Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilangsungkan ditulis Pak Ustaz ya. Iya Pak Pak. Ustaz ditulis nanti kirim ke Bapak ya. Iya Pak. Surat Insyaallah. Al-Fatihah. Iya Pak. Untuk tadi saran dari Ibu Dr. dilengkapi, mungkin saran dari Bapak terutama instrumen evaluasi berkaitan dengan sikap dan sosial itu dihubungkan dengan tema yang diajarkan pada waktu itu ya. Iya Jadi Pak. sekali lagi, Insyaallah. itu masih umum itu kan formatnya Iya, Pak. yang Pak. Iya Pak. Ya, itu aja. Alhamdulillah kita pada hari ini udah bisa